Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Firmansyah dengan NIM 2453533 SV 24201. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kode dan juga hasil dan juga sedikit langkah yang telah dilakukan pada acara kemarin, yaitu mengenai map libre, penambahan marker, dan juga posisi pengguna, lokasi pengguna. Oke, jadi pada intinya aplikasi ini itu yaitu berfungsi untuk menampilkan sebuah peta atau map itu, dan juga dia itu menampilkan lokasi yang telah ditambahkan atau telah ditambahkan pada kode ini, dan juga nanti akan ada proses penambahan titik lokasi dari pengguna. Nah, lokasi penggunanya itu nanti bisa dilakukan dengan lokasi dari aplikasi yang kita pakai ini, atau dengan kalau ini kan kita pakai emulator HP ini. Jadi nanti dia akan mendeteksi lokasi dari emulator HP ini. Dan itu nanti kalau secara default lokasinya mungkin di daerah Meksiko kalau nggak salah kemarin. Nah, tapi nanti sudah dilakukan perubahan tempat lokasinya yang sesuai dengan sesuai yang diinginkan. Kalau saya menaruh lokasinya itu di daerah Surabaya. Di kurang lebihnya tepatnya itu di rumah saya sendiri. Oke. Untuk proses pertama, yang pertama itu yang pasti jelas itu menambahkan build feature view binding, kemudian menambahkan dependencies, itu istilahnya itu untuk menambahkan kalau yang saya pahami itu ini tuh menambahkan library ya. Ya, ibaratnya itu menambahkan library ini untuk library untuk map libre, dan ini untuk service location, atau ibaratnya itu yang bahasa saya sendiri atau yang saya pahami itu dia ini untuk mengakses lokasi dari aplikasinya itu sendiri. Jadi nanti aplikasi ini tuh bisa mengakses lokasi. Kemudian pada bagian Android Manifest, dia ini kita lakukan juga seperti yang acara praktikum sebelumnya, yaitu menyambungkan ke internet akses network stage. Ini sama kayak praktikum kemarin, namun yang di sini yang berbeda itu ada lokasi. Dia juga mengaktifkan lokasi akses course location, dan ini akses find location. Jadi ini nanti otomatis dia itu mencari lokasi dari user aplikasinya ini. Kemudian ini ada sedikit pengaturan pada saat pertama kali aplikasi ini dijalankan, agar bisa di pertama kali dijalankan itu berhasil. Kemudian ada sedikit kita layout aplikasinya. Itu yang jelas pertama itu kita di sini biasanya kan pakai linear layout ataupun relative layout. Nah, kalau di sini kita pertama itu yang paling atas menggunakan frame layout. Frame layout itu bertujuan untuk menampung layoutnya atau melapung mapnya. Ini bisa dilihat di sini ada mapliber.android.maps.mapview. Jadi dia itu nanti berfungsi frame layout ini sebagai media tempat untuk menampilkan mapnya. Jadi nanti ada map view gitu. Terus ada linear layoutnya itu berisi button, bisa dilihat pada ini. Nah, itu kan ada tombol ini, kita tidak terlalu terlihat ya tombolnya. Inilah pokoknya ini dia itu ada tombol, nanti bisa digunakan untuk zoom in dan juga zoom out seperti itu. Kemudian untuk proses pembuatan aplikasi ini itu dia tidak serumit prosesnya ya, tidak serumit praktikum yang sebelumnya juga, yang memerlukan membuat package baru ataupun membuat file baru. Tidak. Kalau aplikasi ini itu cukup kita bermain kode pada main activity. Jadi fokus terhadap penambahan
fungsi-fungsi logika-logika yang ada pada file main activity ini. Nah, pada tahapan main activity ini itu ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu memunculkan petanya dan menambahkan marker juga. Kemudian yang kedua itu dia apa ya? Kalau nggak salah itu dia menampilkan yang pertama itu menampilkan peta, kemudian yang kedua itu menampilkan marker, dan yang ketiga itu adalah kita melakukan izin akses terhadap alokasi user. Nah, itu kurang lebihnya itu prosesnya itu dilakukan secara 3 tahap lah. Tapi untuk di sini scriptnya itu sudah full. Jadi mungkin nanti saya bisa menjelaskannya secara singkat saja. Oke, untuk yang pertama ini tuh, pertama kan ini ya seperti biasa, ini ada import Android, gitu-gitulah. Ini untuk menghubungkan pada istilahnya itu ya kayak library-nya agar dia bisa diakses. Nah, untuk pertama itu ada ini penyebutan variabel-variabel agar dia itu teridentifikasi, agar tahu. Kemudian untuk yang pertama itu ada ini untuk pertamanya operate on create. Dia ini berfungsi untuk menginisialisasi app libbernya. Jadi supaya dia itu kepanggil lah. Terus ini izin lokasi, pengecekan lokasi. Kemudian di sini itu ada private input map lah. Ya, istilahnya tuh ini saya anggap itu ini input map. Jadi ini menentukan lokasi awal lah. Nah, ini kan lokasi awalnya kan saya juga ini masih berpatokan pada modul, yaitu dengan koordinat Jakarta itu latitude longitude-nya itu seperti ini, min 6, kemudian yang longitude-nya 106, dan juga ini kameranya pakai kamera position builder, targetnya itu lokasinya itu namanya Jakarta, dengan zoom ketinggiannya itu 10. Kemudian selanjutnya ini ya seperti biasa, ini penambahan maker statis sama aja sih itu. Oke, kemudian ini ada logika update lokasi real time, yaitu mungkin sampai di daerah sini ya. Jadi sini, nah dari atas tadi itu berfungsi untuk selalu mengupdate lokasi yang real time, secara real time itu dari yang pengguna ini. Nah, setelah nanti sudah didapatkan datanya, nanti akan dilakukan updatean. Nah, ini. Ya, itu nanti nah ini nanti ya ini fungsi untuk tombol zoom in zoom out kayak buttonnya. Ini yang zoom in dan ini yang zoom out. Oke, kemudian ini juga jadi menambahkan marker yang statis. Nah, penambahan marker ini itu juga sama ya, mungkin kurang lebihnya itu dengan penambahan dari izin lokasinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya. Oh ya, dan ini juga ini ketika request berjalan dan itu ada sesuatu penghambat itu, maka dia akan mengeluarkan izin lokasi ditolak. Jadi mungkin itu nanti ada suatu hal yang anomali atau tidak diizinkan atau gimana, itu nanti bisa mengeluarkan pesan izin lokasi ditolak. Mungkin seperti itu. Mungkin langsung saja pada hasilnya agar tidak terlalu membingungkan sendiri. Nah, ini nanti ini kan tampilan awalnya itu dia menanyai terkait apakah mengizinkan aplikasi ini tuh mengakses lokasi. Ini untuk demo saja, kami ini only distance saja.
supaya nanti bisa dilakukan berulang kali. Nah, ini kan tampilan awalnya kan hasilnya kan Jakarta, itu tadi zoomnya 10. Kemudian, nah ini kan sudah saya setting bahwa daerah usernya itu ada di daerah Surabaya. Maka dia akan tampilnya di sini. Hmm, Lihat di sini, daerah Surabaya. Nah, untuk pengubahan daerahnya itu, daerah defaultnya itu aslinya di daerah Meksiko kan, seperti yang saya bilang pada awal, itu mengubahnya itu di sini. Nah, di titik tiga ini, oke, udah muncul. Nah, pada ini itu bisa di pada bagian location. Nah, ini dia bisa diubah save point atau tempatnya. Dulu itu ini tempatnya itu di sini, lokasi awalnya kan ya mungkin aplikasi ini itu dibuat oleh orang luar sehingga lokasi defaultnya itu ada di sini. Ini telah diubah. Nah, ini kan sudah saya ubah. Nanti kalau mungkin ada perubahan juga atau penambahan daerah mungkin bisa di sini, kemudian di set location, diberi nama dan juga bisa dijadikan default sebagai lokasi dari aplikasinya ini, sehingga nanti bisa ditampilkan ini bukan tempat di Surabaya gitu, mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.